Dik, Aneh pakai baju batik nih hari ini. ganteng banget, Dik. Cakep kan? Ini kayak orang habis kondangan kalau ngeliat begini. Bener, aneh emang abis kondangan, Li. Masya Allah tuh anak ta'aruf Iya. 3 tahun. Pacarannya 3 tahun, ta'arufnya. Ta'arufnya, karena yang cowok nih sekolah di luar. Jadi yang perempuannya setia menunggu. Cakep. Jadi insya Allah pernikahan mereka sakinah Mawadah mawaddah warohmah, amin. Ih, ngomongin sakinah, mawadah warohmah, bentar dulu, Bib. Ada apa? Ada yang lagi trending nih. Masya Allah. Kalau trending, yuk kita bahas di Posesif. Positif, negatif. Asik ya. Cuman agak panjang nih, Bib. Anda baca dikit ya. Siap, silakan. Ya, udah, Bib. Udah, udah baca. Kalian belum denger. Ayo, Lili. Ini Masya Allah. Jadi, Siap. semua orang yang menikah pasti punya problem dalam hidup. Tentunya, Li. Karena kalau nggak punya problem, nggak punya masalah, kayaknya mendingan nggak usah hidup. Benar. Nah, sekarang ini problemnya agak gitu dah. Apa problemnya? Ini yang jadi Harus gimana kan? pertanyaan. Harus gimana kan? Suami istri. Iya. Ini masalah nafkah lahir. Jadi istilahnya Lahir. bulanan. Lahir batin. Lahir batin. Lahir batin, Nafkah ya. harus lahir Lahir batin. batin. Nah, ini ini masalah yang lahir. Siap. Si laki-laki ini mungkin tiap bulannya ngasih 1 juta lah. Alhamdulillah ya, waktu pertama kali baru nikah. Awal-awal. Habis itu naik 2 juta, habis itu 3 juta agak naik lagi, Beb. Oh, Masya Sampai Allah. punya anak. Berarti tarif flat. Siap. Ya kita nggak tahu, kadang-kadang kita berkaca hanya dari kacamata kita kan nggak tahu, mungkin si lakinya nggak ada rezeki atau kita kan nggak tahu. Cuman Wallahu a'lam. Nah, habis itu pas udah punya anak banyak, jadi setahun pertama naik, tahun kedua naik, tahun ketiga nge-flat sampai punya anak. Masya Allah. Tapi dia ada ketertutupan pada saat ngasih uminya. Ngasih Orang tuanya, uminya. Siapa nih? si lakinya. Si suami. Suaminya. Nah, kadang-kadang dia ngasih apa namanya? Mamahnya nggak bilang-bilang sama istri, tapi sebenarnya sih itu mungkin nggak apa-apa kali ya. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Gitu. Cuman asalkan yang terpenuhi nih ya, si istri sama anak-anaknya terpenuhi ya uangnya. Betul. Nah, terus kadang-kadang juga dia suka ngiras-ngirus. Bahasa kita ngiras-ngirus apa ya? Apa tuh? Diem-diem tapi ngelurusin. Ya, bahasa gitu ya. Nah, kamu kasih dong itu mama aku uang. Bilang aja dari kamu nih. Berapa gitu kan? Udah kasih 50.000. Masya Allah. Terus? Melalui si istri nih. Si istri nggak enak dong masa ngasih mertua segitu. 50.000 lah emang bocah. Dari uang yang dikasih sama laki ditambahin lagi tuh bahaya banget tuh bini berarti kan? Baik, betul. Buat uminya tambahin lagi misalnya 150.000. Ternyata emang ini ibunya udah dikasih dari lakinya. Masya Allah. Jadi ini apa ya agak. Nah terus ketawanya Bib kocak nih Bib. Ya. Ketawanya itu ya di media sosial. Oh. Pada nge-tweet-tweetan pada sakit hati. Aku hanyalah titipan suamiku. Apalah gitu-gitu lah. Nah sampai ada suatu kalimat yang agak ajaib gini apa namanya? Oh jadi Ali ini baca di media sosial. Media sosial. Nih, Masya Allah. Jadi gini nih, Habib lurusin dulu Iya, nih. iya. Jangan sampai nanti dikirain pemirsa kita lagi ribah nih, lagi ngomongin orang bukan. Setuju bukan. Jadi lah riba talifasik artinya tidak ada riba buat orang yang berbuat kerusakan. Artinya apa? Kalau di media sosial baru dia sudah buka dong aibnya. Dan viral ini nggak ada penyelesaian kalau kita nggak selesaiin solusinya. Dan yang kan? baca juga banyak. Artinya kalau Ali kasih tahu ke Habib ini udah bukan lagi ngomongin orang. Artinya dia kepengen problemnya dia ini diketahui oleh orang banyak. Dan nggak terjadi sama orang lain mungkin seperti itu ya. Betul. Nah pada saat dia mungkin nge-share problematikanya, jadi dia bilang apa ya ini saya titipan, terus habis itu dibilang sini saya ngasih uang jatah tidak semua gaji saya, kasihan saya tabung buat anak-anak karena anak darah daging istri. Nah ini aku nggak baca semua dia ini sebenarnya. Jadi tadi lagi diomongin pas aneh kondangan ini orang lagi ngomongin ini nih. Oh masalah ini juga. Yang katanya istri itu cuma sekedar orang lain. Nah, Masya Allah. Nah ini gimana sih Bib? Kan setahu Ali memang kita kalau mau ngasih orang tua kita nggak izin sama istri nggak apa-apa. Iya. Terus tapi kita harus ngasih tahu dong gaji kita berapa. Atau penghasilan kita transparan sama bini harus dong. Terus kalau misalnya kita ngasih juga walaupun nggak izin transparan, iya aku ngasih sama orang tua aku atau gimana Bib? Oke baik gini nih kita bahas ya karena udah terlalu panjang nih dan ini juga udah viral banget. Tadi pas aneh ngobrol-ngobrol sama orang lagi ngomongin ini. Sebenarnya istri itu apa sih gitu kan? Nah istri itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ini berpasang-pasangan.
Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala diciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Iya. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya seorang istri itu adalah tulang rusuk suaminya yang hilang. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, kemudian Allah pasangkan dengan ibunda kita Siti Hawa. Allah Subhanahu wa taala jadikan pasangan dan Ali pun punya pasangan. Benar. Nah, ini juga seperti itu kasusnya. Jadi seorang suami yang mikir bahwa setelah menikah pun istri ini masih orang lain. Aduh. Nah, jadi itu kesalahan nih. Kenapa? Karena suksesnya seorang pria pasti ada wanita di belakang. Benar. Dan Masya Allah, ketika kasus seperti ini menjadi viral, akhirnya orang berpikir bahwasanya iya ya, anak tuh darah daging ya, sedangkan istri itu bukan. Masya Allah. Ini satu kesalahan nih. Artinya apa? Ketika seorang laki-laki sudah menikahi seorang wanita, kemudian dia punya tujuan nih. Tujuannya apa yang biasanya kita sebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya apa? Harus ada transparansi, harus ada keterbukaan, harus ada rasa saling percaya, saling sayang satu sama lain, baru terwujud sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kalau kasusnya seperti ini, kalau laki-laki ngasih ke ibunya itu bukan satu masalah. Tapi yang jadi permasalahan adalah ketika orang tua mengungkit pemberian dari anak, mengungkit pemberian dari menantu, kemudian didengar sama si menantu, kan itu yang jadi masalah. Nah, akhirnya terjadilah konflik semacam ini. Aduh, jadi artinya tetap harus transparan. Betul. Nah, kalau udah transparan harus saling paham. Betul. Istilahnya ya oke lah, lu ngasih mertua nggak segitu, tapi kita kan gue punya anak segala macam, ini juga yang layak dong dikasihnya gitu kali ya, bagaimana? Terkadang memang begitu, Lid. Terjadi di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Pernah suatu ketika ada seorang laki-laki pengen mengadukan istrinya nih suka marah-marah mulu di rumah. Sekalinya datang ke rumah itu, ternyata istri Sayyidina Umar juga lagi marah-marah. Kemudian pas Sayyidina Umar buka pintu, tuh cowok orang tuh laki-laki mau pergi, mau pulang, sama Sayyidina Umar dipanggil, ya Fulan ta'al. Ada apa? Ente ngapain kesini? Mau ngadu apa? Kata si laki-laki tadi, saya ini mau ngadu tentang istri saya di rumah suka marah-marah. Iya. Tapi pas saya ketok pintu, ternyata istri Khalifah juga lagi marah-marah. Sama. Jadi status disamakan. Nah, di sini baru Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an memberi pengertian sama si laki-laki tadi. Terkadang wanita itu lelah. Ya. Jadi kita sebagai laki-laki ini sebagai pemimpin dalam rumah tangga, bukan kita takut sama istri, tapi kita pengertian sama istri kita. Nah, Sayyidina Umar mengatakan ini pengertian dong sama istri gitu. Kadang istri itu capek, dia tuh udah ngurus anak, udah nyuci baju, udah nyiapin ini dan itu, masak segala macam, sekali-sekali ngedumel ya nggak apa-apa lah, kata Sayyidina Umar begitu. Nah, satu lagi nih, Bib, mungkin Mama kita ngomongin positif atau negatif dan kita berusaha untuk di tengah ya. Iya. Wajar nggak sih kalau misalnya perempuan curhat di sosial begini, Li. Ada pepatah mengatakan begini. Kalau bisa aib rumah tangga itu ditutup rapat-rapat gitu, Li. Jangan sampai aib suami ini kedengeran sama orang lain. Biar pecah di perut, asal jangan pecah di mulut. Gitu. Walaupun mau pakai fake account, mau apa gitu ya? Nggak bisa. Karena di dalam kitab Uqudul Hijan dikatakan dalam satu hadis baginda Rasulullah, seorang istri yang sabar atas kelakuan buruk suaminya, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala Asiyah istri Fir'aun. Allahu Akbar, surga. Surga insya Allah. Asiyah tuh kurang apa, Li? Suaminya Fir'aun. Iya. Ini kan suami kita bukan Fir'aun. Iya. Kemudian seorang laki-laki yang sabar dengan kelakuan buruk istrinya, dia akan mendapatkan pahala seperti Nabi Allah Ayub alaihissalam. Allahu Akbar, jadi pengen nangis. Ya mungkin Bib, sekarang kalau kita tadi udah bilang positif negatifnya, sekarang ilmunya nih, Bib. Istilahnya kasih masukan supaya keluarga nih saling terbuka, dan terbuka itu bukan berarti merasa rendah gitu kan. Betul. Dengan keterbukaan ini malah jadi happy. Dan satu lagi, Bib, kalau kita udah terbuka, yang terbuka ini atau suami atau istri harus nerima dong ya. Betul. Mungkin itu ilmunya, Bib, kasih tahu, Bib. Betul.
Ketika kita menikah kan kita kepengen mencari ketenangan, sakinah. Ketenangan itu berasal dari mana? Dari rasa kasih dan sayang. Mawaddah, kebahagiaan itu muncul dari ketenangan tadi. Benar. Wow. Setelah tenang, setelah bahagia, baru selanjutnya rahmat. Artinya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun adem itu. dengan mempunyai keturunan yang soleh dan solehah. Seorang pria sebagai pemimpin dalam rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala berpesan ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Dan bagaimana membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Tentunya jangan keluar dari konteks Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang beradab, yang berakhlak, yang mengikuti, meneladani baginda Rasulullah, kan Rasulullah ini uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik, artinya tinggal ikutin bagaimana Rasulullah membina rumah tangga, membangun rumah tangga dengan istri-istrinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikan rumah kita sebagai baiti jannati. Baiti jannati. Seorang laki-laki bisa meniru Rasulullah, bisa meniru Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bisa meniru Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Seorang wanita bisa meniru bagaimana Khadijah, bagaimana Siti Aisyah, bagaimana Sayyidatuna Fatimah Zahra al-Batul binti Rasulullah. Tuh udah banyak contohnya ya. Baik, Masya Allah, artinya udah terjawab ya. Dan kembali lagi, jangan lupa untuk saksikan Posesif, positif, negatif. Jangan lupa like, subscribe, and share. Insya Allah berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asana TV.